Maka berapa banyak yang dikembangkan dan dilestarikan dan terus kesirikan di banyak daerah kaum muslimin. Karena sebagian duatnya mereka mengingkari adanya haramnya melakukan kesyirikan. Yang dimaksudkan adalah kesyirikan yang tidak zahir, yang tidak menyembah langsung berhala. Mengingkari adanya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mananya orang-orang yang tidak berdosa. Kalau orang tersebut berseberangan dengan pendiriannya atau dengan pemikirannya, halal baginya. Ini berapa banyak dari orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang muslim. Yang paling kental yang seperti ini, yang mudah untuk membunuh kaum muslimin, itu adalah mereka orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Atau dengan terkenalnya sekarang ini yang namanya teroris. Itu bermudah-mudahan di dalam masalah membunuh kaum muslimin. Dan mereka orang-orang teroris, khawarij, itu yang dibunuh itu kaum muslimin. Yang dibunuh kaum muslimin. Enggak ada sejarahnya katanya kalau khawarij itu membunuh atau memerangi orang-orang kafir. Khawarij itu yang diperangi itu kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, yang dibunuh kaum muslimin di dalam sejarah. Menunjukkan dan membuktikan bahwa khawarij itu enggak pernah membunuh orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir. Khawarij itu dari sejarah melawan dan memberontak penguasa-penguasa muslim dan membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Ini jenis-jenis yang seperti ini sangat membahayakan sekali. Kalau menghalalkan yang Allah haramkan, jelas dia kafir. Mengingkari adanya haramnya riba. Mengingkari adanya haramnya ar-riba. Jangankan mengingkari, melakukan perbuatan riba setelah datang kepadanya. Kalau dia tetap nekat melaksanakan atau melakukan perbuatan riba tersebut, maka dia akan masuk neraka. Kalau dia menghalalkan, maka dia kekal di dalamnya kalau menghalalkan yang Allah haramkan. Au liwat awil khamr, atau membolehkan tahrimuz zina, mengingkari adanya haramnya zina. Ini juga sama, menghalalkan yang Allah haramkan. Au liwat, ini sedang marak-maraknya, ya kan? Sedang marak-maraknya, yakni perbuatan yang seperti ini sekarang lagi dibesar-besarkan di dunia barat dan akan juga masuk dan bahkan sudah masuk ke daerah-daerah kaum muslimin. Masalah liwat, ya kan? Atau bukan liwat tapi yang hubungannya dengan perempuan dengan perempuan. Ini liwat, ini laki dengan lelaki, ya kan? Perempuan dengan perempuan, sama hukumnya. Yang seperti ini melakukan adalah kalau itu dihalalkan. Berapa banyak di negara-negara barat yang mengakui tentang adanya atau mengesahkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dan ini mulai masuk ke daerah atau negara-negara kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita hendaknya semua sebagai kaum muslimin mewaspadainya. Yang paling mengerikan sekarang ini adalah medsos, media sosial. Ini yang sangat merusak kaum muslimin. Memang
sudah kita dengar dari kecil dulu. Kalau Barat, terkhusus Amerika, yang mana mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi itulah yang berkuasa di dunia. Maka ternyata memang betul-betul informasi ini dikuasai oleh mereka. Dan ternyata untuk menghancurkan kaum muslimin itu enggak mungkin dengan langsung dengan main senjata. Karena mereka tahu orang-orang Yahudi dan Nasara, kalau mereka enggak akan mungkin mengalahkan kaum muslimin dengan persenjataan mereka. Itu enggak mungkin. Karena sudah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna di dalam hadis tersebut untuk supaya tidak dikalahkan dari luar, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka mereka musuh-musuh Islam itu enggak akan berani terang-terangan untuk menghancurkan kaum muslimin. Enggak akan berani karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk supaya kaum muslimin tidak dirusak, tidak dihancurkan dari dalam, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin menguji siapa yang muslim sejati dan siapa yang muslim gadungan. Maka dari situlah berapa banyak dari dalam kaum muslimin, dari tubuh kaum muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin itu sendiri dengan berbagai macam cara. Dari musuh-musuh Islam diterapkan ke dalam budaya atau kehidupan kaum muslimin. Yang mana paling mengerikan sekarang ini adalah masalah Android, masalah HP, ya kan, masalah YouTube dan yang seperti itu semua itu dipakai untuk mereka dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Maka yang seperti ini bagi kita semua sebagai pemimpin, ya kan, sama ada pemimpin negara atau pemimpin daerah atau pemimpin lembaga atau pemimpin keluarga, waspada dengan makarnya mereka orang-orang luar dari Islam. Awil khamr, atau yang menghalalkan al-khamr, mengingkari haramnya khamr. Al-khamr adalah yang membuat, ya kan, hilangnya akal. Hilangnya akal. Khamr itu yang menutupi akal manusia sehingga dia tidak sadar. Itu namanya khamr. Apapun bentuknya. Kalau itu adalah membuat mabuknya peminumnya, maka itu adalah khamr. Kullu khamr haram. Jadi siapa yang menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia kafir. Au nahwiha mimma tahrimuhu dhahirun sarihun, atau yang semakna, yang pengharamannya itu jelas di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu mukadziba lillahi wa rasulih. Disebabkan karena mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini semua adalah pelajaran bagi kita untuk supaya kita bisa memahami perkara-perkara yang mengerikan ini semua. Adapun orang yang baru masuk Islam, disebabkan karena kejahilannya, maka yang seperti ini tidaklah dikafirkan. Ini adalah secara umum yang apa kita sampaikan ini secara umum. Maknanya kalau secara detailnya itu di pembahasan tersendiri. Di dalam pengkafiran pun ini juga secara umum, enggak secara ta'yin atau secara
pribadi atau person, bukan. Kalau untuk mengkafirkan seseorang, si A, si B, si fulan, si alan, itu katanya ulama idastawfa syurut wa intifa'al mawani, terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya, itu baru bisa dikafirkan si A dan si B. Tapi kalau ini adalah secara umum. Jadi kita sebagai ahli sunnah itu tidak bermudah-mudahan di dalam masalah takfir, di dalam masalah pengkafiran itu tidak bermudah-mudahan. Berbeda dengan mereka orang-orang khawarij, orang-orang teroris yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan ahlul kiblah, sehingga mereka seringnya membunuh, ya kan? Membunuh dan membunuh. Kenapa? Karena mereka adalah kafir. Kenapa mereka memberontak kepada pemerintah? Katanya dalilnya dijadikan syubhat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafir. Gitu. Tidak memahami ayat tersebut, maksud dari ayat tersebut, pemahaman salafus saleh atau sahabat radhiyallahu anhum dan mereka para ulama dari ahli sunnah. Kemudian dipraktekkan dan juga diikut sertakan siapa? Para pengikutnya, para rakyatnya. Kalau pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir, maka pengikutnya, rakyatnya juga kafir. Fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian taat kepada mereka, para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kalian juga musyrik, kafir. Halal darahnya. Itulah syubhat mereka. Akan tetapi mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman akal yang pendek atau yang dangkal, tidak kembalikan kepada pemahaman salaf hadil ummah. Itu yang keempat. Yang ketiga, insya Allah kita langsung masuk yang keempat. Mana sih? Istirahat dulu ya. Nah, kalau ya kita, insya Allah kita cukup sekian, ya kan. Yang penting bagi kita semua untuk supaya di dalam masalah ini perkara yang sangat besar sekali yang harus kita ketahui, ya kan. Dan tentunya di dalam masalah yang seperti ini kita berharap untuk kita semua bisa mendalami lebih mendalam lagi, karena ini apa yang kita sampaikan sebenarnya dalam rangka untuk menarik kalian supaya semangat di dalam thalabul ilm. Allah alam, iyakun sawaban fa min alaikum khatan fa wa minni wa minasyaitan fastaghfirullahi lahuna. Tafadhal.